Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin jajanan simple, praktis dan cepet banget bikinnya. Rasanya enak banget, cocok buat ide bakulan, oleh-oleh maupun suguhan. Tekstur kulitnya tuh garing, crispy dan berlayer-layer. Dengan isian yang lembut, legit dan lumer di mulut, dijamin semua bakalan suka. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan bahan isian yaitu pisang. Aku pakai pisang raja yang udah matang, kemudian kita kupas kulitnya dan di sini akan aku tumis sebentar dengan menggunakan margarin. Sebenarnya bisa juga sih pisangnya nggak perlu ditumis, tapi kalau menurutku lebih enak dan lebih wangi kalau pisangnya ditumis dulu pakai margarin. Di sini pisangnya aku tumis sampai warnanya kecoklatan dan aromanya tuh wangi banget. Dengan menumis pisang sampai warnanya agak kecoklatan akan membuat aromanya wangi, teksturnya legit dan lembut. Dan setelah warnanya kecoklatan semua seperti ini, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nanti akan aku bandingkan ya antara pisang yang aku tumis dulu dan pisang yang masih mentah atau belum aku tumis. Satu pisang ini akan aku belah menjadi dua bagian. Ini pisang yang masih mentah dan pisang yang aku tumis juga sama. Caranya kita belah dulu menjadi dua bagian. Usahakan gunakan pisang raja yang udah matang supaya aromanya lebih wangi dan teksturnya juga lebih legit. Bahan isian pisangnya udah siap, ini ada pisang yang masih mentah dan pisang yang udah ditumis, nanti akan kita bandingkan kira-kira lebih enak yang mana. Langkah selanjutnya yang akan kita siapkan adalah fla. Pertama, siapkan gelas ukur atau gelas yang besar. Masukkan 25 gram fla instan, di sini aku pakai Myfla. Tambahkan 25 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam supaya rasa manisnya itu balance. Kemudian kita aduk-aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Nah, kalau udah mulai rata, tambahkan dengan 150 ml susu cair. Di sini aku pakai yang full cream. Kemudian kita aduk-aduk sampai susunya tercampur rata dengan semua bahan. Setelah rata, tambahkan dengan 1 saset kental manis atau setara dengan 38 gram. Terakhir, tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk kembali pakai whisker sampai benar-benar tercampur rata. Karena kita udah pakai Myfla yang rasa vanila, jadi di sini nggak aku tambahin lagi ya perisa vanilanya karena aromanya itu udah wangi vanila banget. Tapi kalau pengen aromanya wangi pisang bisa ditambah dengan pasta pisang. Bahan flanya udah jadi, ini bikinnya simple banget ya dan super cepat. Langkah selanjutnya yang harus kita siapkan adalah cetakan. Di sini aku pakai aluminium foil bentuk oval seperti ini. Ini murah banget harganya, 6.500 dapat 10 pieces. Bisa dipakai berulang kali asalkan tepat penggunaannya. Ukuran cup aluminium foil ini sekitar 12 x 5 x 2,5 cm. Untuk alternatif lain bisa pakai cetakan pie seperti ini. Sebelum digunakan, cetakan wajib banget kita oles dengan margarin tipis-tipis aja, supaya setelah kuenya matang lebih gampang dikeluarkan dari cetakan dan cetakannya bisa digunakan lagi untuk kue yang selanjutnya. Nah, setelah semua cetakannya udah kita oles pakai margarin tipis-tipis, langkah selanjutnya kita akan siapkan kulit pastry. Di sini aku pakai kulit pastry instan merek ini, dan ini gampang banget ya ditemukan di TBK ataupun supermarket terdekat. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri, bisa pakai resep aku yang bolen ataupun banana strudel. Setelah keluar dari freezer, kulit pastry-nya udah aku diamkan di suhu ruang sekitar 30 menitan. Satu bungkusnya terdiri dari 1 lembar yang akan aku bagi menjadi 4 bagian. Kita pakai 1 bagian dulu, taburi bagian permukaannya dengan tepung terigu tipis-tipis aja. Kemudian ini akan kita gilas per masing-masing sisinya, panjangnya itu bertambah kurang lebih 1 cm. Setelah digilas dengan panjang dan ketebalan tertentu, langkah selanjutnya ini akan kita cetak. Cetak dengan cup aluminium foil yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan untuk mencetaknya sedikit dilebihkan supaya nanti hasilnya pas. Pertama di sini aku cetak dulu bentuk persegi, selanjutnya aku rapikan bagian samping-sampingnya dan aku sesuaikan bentuk oval sesuai cetakan. Nah, kalau bentuknya udah lumayan oval seperti ini, lanjut akan kita masukkan ke dalam cetakan cup aluminium foil. Rapikan kulit pastry, sesuaikan dengan tinggi cetakan.
Dan lakukan sampai semua cetakannya kita isi atau kita tutupi dengan kulit pastry. Kalau ada sisa-sisa kulit pastry bisa kita tempel aja seperti ini. Tinggal disambungkan menyesuaikan dengan bentuk cetakan, kemudian kita tekan-tekan supaya menempel. Langkah berikutnya kita akan isi dengan pisang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Baris pertama aku isi dengan pisang yang udah ditumis, dan baris selanjutnya akan aku isi dengan pisang yang masih mentah atau yang belum ditumis. Pisang yang udah ditumis tentunya aromanya lebih wangi dan teksturnya juga lebih legit. Nah, kalau udah diisi pisang, langkah selanjutnya akan aku tuang flanya. Sebelumnya diaduk dulu ya supaya lebih tercampur. Tuang fla sedikit aja, kurang lebih setengah dari tinggi cetakan. Dan untuk satu resep fla ini cukup untuk 10-12 pieces cup aluminium foil dengan ukuran 12 x 5 x 2,5 cm. Setelah fla dituang, selanjutnya tambahkan topping. Di sini aku pakai choco chips atau bisa juga pakai kismis. Aku tambahkan dengan keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian di atasnya aku tambahkan lagi topping almond supaya teksturnya lebih crispy dan aromanya juga lebih wangi. Adonan ini udah siap untuk kita panggang. Gampang banget ya untuk cara bikinnya, super praktis dan simple. Sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Pertama aku letakkan adonan di rak tengah, aku panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menitan. Aku pakainya api atas bawah dan kipasnya dimatikan. Dan setelah dipanggang selama kurang lebih 20 menitan di rak tengah, selanjutnya aku pindahkan di rak paling bawah dan akan aku panggang lagi pakainya suhu yang sama 200 derajat Celcius, panggangnya selama kurang lebih 10-20 menit atau sampai matang. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan api cenderung besar dan lubang atasnya dalam kondisi tertutup ya. Dan setelah total dipanggang selama kurang lebih 40 menitan, ini udah matang, aromanya tuh wangi banget. Langsung aja kita keluarkan dari oven dan ini akan kita tunggu dulu sampai suhunya turun atau menjadi hangat-hangat kuku baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, kalau suhunya udah mulai hangat-hangat kuku langsung aja kita keluarkan dan untuk cara pengeluarannya ini gampang banget karena sebelumnya udah kita oles dulu pakai margarin. Bisa dilihat kematangannya sangat bagus, merata dan hasilnya mengembang dengan sempurna. Tekstur bagian luarnya kelihatan crispy dan bagian isiannya sangat mengkilap dan kelihatan legit. Kita akan bandingkan pisang yang ditumis terlebih dahulu dan yang nggak ditumis. Pertama aku mau coba yang nggak ditumis dulu, warnanya kelihatan agak pucat ya teman-teman. Untuk teksturnya sendiri ini enak banget, crispy bagian luar, bagian dalamnya lembut, lumer dan sangat legit. Pisangnya kerasa udah matang dan rasanya juga enak. Rasa manis dari flanya bercampur dengan rasa pisang, ini cocok banget. Jadi meskipun pisangnya belum ditumis, ini rasanya udah cukup enak. Selanjutnya kita akan coba pisang yang udah ditumis, warnanya kelihatan golden brown, cantik banget. Tekstur pastry-nya menurutku lebih crispy ya kalau pisangnya ditumis dulu. Karena pisangnya udah ditumis, jadi bagian bawahnya dia nggak terlalu lembab dan bisa jauh lebih crispy untuk tekstur dari kulit pastry-nya. Dan untuk isiannya sendiri, aku lebih suka pisang yang ditumis dulu. Karena teksturnya tuh jauh lebih legit, aromanya juga lebih wangi, rasanya ada sedikit rasa gurih dari margarin, enak banget. Jadi kesimpulannya aku lebih suka pisang yang ditumis dulu karena aromanya jauh lebih wangi, warnanya lebih cantik, dan untuk rasa dan teksturnya lebih lembut dan lebih legit. Nah gimana, cukup gampang ya untuk cara pembuatan dari banana milk crispy ini. Sangat enak, praktis, dan cepat banget ya untuk cara pembuatannya. Cocok untuk ide bakulan, suguhan, maupun oleh-oleh. Bisa dikemas pakai kardus Craft Mica yang ukurannya kurang lebih 30 x 10 x 5 cm dan jangan lupa dialasi dengan paper kue. Untuk satu kardus ini bisa muat kurang lebih 6 pieces banana milk crispy. Kemudian kita tutup dan tambahkan label stiker nama jualan masing-masing supaya tampilannya lebih menarik. Kalau udah dimasukin kardus seperti ini, cocok banget ya buat oleh-oleh maupun hantaran untuk keluarga atau saudara dekat. Aku suka sama resep ini, sangat recommended, bahan-bahannya simple, praktis, dan rasanya juga sangat enak. Wajib banget dicobain dan semoga teman-teman juga suka.
Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.